ternyata nggak berubah. Maksudnya lirik itu masih relate aja sampai sekarang. Bahkan yang kayak jengah ya. Kita jangan mendengar banyak alasan. Kan terjadi tuh sekarang tuh kayak tiap hari klarifikasi mulu kayaknya ini nih. Benar. Betul. Iya kan? Nah itu ya alhamdulillah ya. Allah kasih ya. Allah kasih rasa yang hebat. Sampai kehilangan rasa yang begitu nikmat, begini hebat ini. Harus kembali ke zaman saya hidup yang hampa, hidup saya nggak tahu tujuannya kemana. Saya cuma kayak orang gila yang ngumpulin duit, ngumpulin uang, kemudian ngasih anak, kasih bini, sisanya saya sakuin. Saya makan di restoran mahal, kemudian dibuang di WC pagi harinya, cari lagi kerja lagi begitu lagi. Saya nggak mau ada di era itu lagi. Iya betul sih. Ada orang-orang yang mungkin lebih kayak ledekan gitu, bolak-balik ke masjid jalan kaki, bolak-balik. Sekarang aja ke masjid, nanti lihat berapa bulan ke depan juga gila lagi. Gitu. Ada yang bilang begitu, ada. Gitu. Jadi dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tenda tanya Harris dimanapun berada, berjumpa lagi di tenda tanya, di depan tenda kita bertanya-tanya. Inilah dia. Kali ini teman-teman semuanya, saya kedatangan seseorang yang luar biasa sekali. Yang pertama kali sebagai ya saya di NTT sana jarang tahu, tapi saya pertama kali melihat beliau itu di film ADC. Oh iya. Tapi bukan sebagai Rangga, bukan sebagai Pak Wardiman juga bukan. Tapi beliau sebagai waktu adegan Cinta dan Rangga kalau tidak salah di pensi sekolah. Kemudian di situ ada terngiang sebuah lagu di situ. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan. Itu dia yang memorable banget film ADC itu dia. Dan inilah dia Ustadz Yuki. Luar biasa. Jangan pakai Ustadz, bukan Ustadz. Saya tadi dikasih tahu Mama Yuki. Jadi agak aneh sih teman-temannya panggilannya itu Mama Yuki. Saya baru tahu kalau ternyata Mama itu adalah panggilan buat abah, kayak abah gitu di Sunda ya. Di Sunda dia dianggap senior atau dianggap orang tua atau dianggap sesepuh gitu. Panggilannya Mama. Panggilannya Mama. Jadi pasangannya sama Ambu. Oh, ibunya itu Ambu. Jadi kalau Mama dan Ambu itu kayak ayah dan bunda. Nah gitu, kalau lebih gitu. Oh, ayah dan ibu. Mama dan Ambu. Jadi makanya panggilan ini Mama. Ini Mama Yuki ya. Saya akan coba terbiasa ya dengan panggil Mama Yuki. Tapi kalau memang ketelisut ada panggil bangnya ya. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf. Siap. Mama Yuki. Nah, Mama Yuki ini saya itu dengar-dengar. Maksudnya kayaknya Pasben tuh sudah tidak ada lagi karena sudah pada hijrah. Itu sebenarnya Pasben itu masih ada. Masih ada. Jadi Pasben itu masih kompak sampai sekarang. Alhamdulillah karena apa ya? Karena latar belakang kami dari kampus yang sama dulu di Unpad. Dasarnya. Unpad? Iya, Unpad. Dari Bandung, semuanya masih orang Sunda. Jadi keterkaitan, kekerabatannya enggak lebih daripada sekedar teman manggung. Atau lebih daripada sekedar teman bermain musik. Tapi udah jadi kayak saudara, udah jadi keluarga, udah kayak adik dan kakak. Sehingga kami nggak pernah bilang bahwa kami ini tercerai berai atau kami berpisah atau kami membubarkan diri, nggak pernah. Sampai sekarang Pasben alhamdulillah masih kompak, masih ngumpul bareng, masih bisa bikin lagu bareng, masih bikin rencana-rencana untuk bikin sesuatu yang berhubungan dengan musik. Alhamdulillah. Oh, berarti Pasben itu masih ada. Masih ada. Berarti misalkan ada orang yang mau ngundang Pasben masih ada. Mama Yuki masih manggung. Masih manggung. Besok masih ada acara besar di Bandung tanggal 26 Juli, ada acara besar, ada festival besar. Pasben main di situ salah satunya. Oke. Ya, masih membawakan. PRJ nanti tanggal berapa ya? Saya lupa. Iya, PRJ itu biasa 1 bulan penuh tuh. Iya, 1 bulan penuh. Nanti Pasben, ada salah satu hari yang Pasben ada. Iya, kalau nggak salah tanggal 9 atau tanggal 6, tanggal 6, 7, 8, 9 tanggal itulah. Juli teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja di Instagramnya Pemprov atau Instagram biasa kalau acara gede gini mereka udah punya Instagram sendiri, Instagramnya PRJ itu.
lihat aja jadwalnya Pasben tanggal berapa, antara 6, 8, 6, 7, 8 atau 9 Juli. Iya, tahun segituan lah, awal-awal nah, Juli. Itu nanti ada kita bernostalgia menjadi Cinta dan Rangga. Asik. Siap, bisa loh. Gasik. Bawa istri-istri kalian yang sudah nikah. Betul. Mama Yuki itu awal mula sebenarnya sampai jadi kayak begini nih. Itu tuh awal mulanya kenapa tuh? Panjang ceritanya. Nah ini boleh, kita kan 1,5 jam. Ya, panjang ceritanya. Awal gelisah itu tahun 2007-2008. Gelisah karena? Gelisah. Jadi gak ngerti gelisahnya karena apa. Tapi saking gelisahnya gak bisa tidur. Jadi kalau masuk kamar masih siang itu jam 10, jam 11 itu melongo aja. Ngeliatin langit-langit. Ini 10-11-nya 10-11 siang atau 10-11 malam? Malam. Oh malam, oke. Kalau siang kan pasti banyak kegiatan. Iya. Nggak mungkin fokus pada diri sendiri, pasti kerjaan lah apalah gitu ya. Tapi udah beres kerjaan jam 9, jam 10 malam, ngelamun, ya mikir, ada yang salah nih hidup gua kayak ini. Apa yang salah ya? Kenapa begini gitu? Padahal pada saat itu Pasben. Oh masih. Sudah sangat nyaman. Sudah jadi band gede itu. Sangat nyaman. Kami setiap tahun itu masih dapat 100 panggung. Terus kondisi istri sangat baik, anak-anak sangat soleh, semua menggembirakan. Orang tua masih ada, semuanya komplit lah bahagia. Tapi ada masa-masa yang ketika malam datang nggak bisa tidur, liatin langit-langit aja. Kadang-kadang, apalagi kalau di hotel, pas lagi manggung gitu di hotel, itu bisa tidur pas adzan subuh baru tidur. Allah baru tidur gitu. Jadi saking enggak bahagia ruhnya. Jadi kayak kosong. Ya kosong, betul. Enggak bahagia ruhnya. Kayaknya salah nih gue nih. Apa bedanya ya sama monyet lompat-lompatan naik pohon, dapat apel makan turun, terus sorry masuk WC pup gitu, kemudian cari tempat buat enak tidur di atas pohon, tidur gitu doang begitu. Apa bedanya sama gua gitu? Apa bedanya sama gua yang selama ini hidup begitu aja gitu? Iya. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Tahun segitu dulu di Bandung susah cari tempat untuk belajar. Belum musim lah, orang hijrah tuh belum musim. Iya. Jadi 2007-2008 tuh kalau tempat pengen belajar agama itu ada 2 tempat yang terkenal untuk bisa nerima kapan saja buat siapa saja. Yang pertama adalah Masjid Salman di ITB. Oke. Yang kedua adalah Agim. Darut Tauhid. Alhamdulillah saya dapat teman yang ngajak ke sana. Ngajak kemana nih? Ngajak ke Darut Tauhid. Oh, Darut Tauhid. Saya mulai ke Darut Tauhid, dengerin Agim. Kadang-kadang nggak mau pulang sampai jam 11 malam, 12 malam gitu nongkrong di situ. Dapatlah ilmu-ilmu sedikit-sedikit ya. Kalau naik mimbar itu saya termasuk orang yang duduk paling depan, dengerin, semua dicatat, diingat-ingat. Tapi kekuatan itu cuma dapat 2 tahun. Cuma 2 tahun doang dapat semangat untuk ngejar apa yang mesti gue pelajari yang gue nggak tahu gitu. Ya. Cuma 2 tahun. 2 tahun lewat, lemah lagi. Imannya lemah lagi, keingintahuan juga udah nggak ngotot lagi. Ya. Akhirnya 2009, 2010 itu mulai gila lagi. Mulai gila lagi. Mulai nggak bisa nolak lagi. Teman ulang tahun, Ki sini nih Ki. Ini ada yang ulang tahun, lu kesini di mana posisi? Kalau Agim tempatnya di GR Kalong. Itu di GR Kalong, Setiabudi atas. Kalau pulang dari Agim itu jam 9 malam, 10 malam, turun pakai mobil pelan-pelan, telepon bunyi. Ki, sini nih. Si Fulan ulang tahun. Oh, di mana lu ulang tahun? Di Studio Is. Studio Is itu kelewatan. Udah lewat. Baru lewat, akan kelewatan. Menuju rumah gua tuh masih kelewatan. Akan lewat. Akan lewat. Dari Agim turun Setiabudi itu pasti kelewatan ke Ciamplas. Belok. Udahlah di situ. Udah, merayakan ulang tahun. Gitu terus, begitu terus. Jadi bisa sampai jam 8 9 malam nangis sama Agim doa. Agim kalau doa hebat banget. Iya. Oh, Agim hebat kalau doa. Itu semua didoakan dan semua disebutin. Orang tua, keluarga, nangis-nangis.
merasa berdosa. Amin. Turun dari Agim, belok ke Tropicana, bar. Ya, jadi segitu lemahnya. Ya. Tapi balance dunia akhirat. Hablum minallah, hablum minanas. Tapi Mayuki ini yang tadi kan awalnya kan kekosongan. Kemudian apa yang menjarak Mayuki sadar diri bahwa kayaknya saya kurang di bagian agamanya deh, atau kayaknya apa kan kosong aja nih. Mungkin kalau kosong tuh orang bisa merasa kayak oh mungkin saya kurang baca buku, oh mungkin saya kurang piknik, oh mungkin saya kurang waktu dan keluarga. Gitu. Betul. Nah kenapa yang dicari pada waktu itu adalah saya bukan orang yang nggak suka buku, jadi saya orang yang suka baca buku. Oke. Suka baca buku filsafat, suka baca buku-buku sastra, ya. Kadang-kadang buku-buku yang berhubungan dengan teknis, kayak misalnya teknis pemasaran lah, apalah gitu, yang gitu-gitu saya senang baca. Dari semua kegelisahan itu, nggak ada yang bisa menjawab apa yang salah dalam diri saya. Oh, jadi sebelum ke Darut Tauhid itu sebenarnya sudah banyak hal yang Mayuki coba untuk mengisi kekosongan yang ada nih. Itu, ya. Kadang-kadang baca sengaja beli buku filsafat yang berat gitu, misalnya kayak bukunya siapa ya? Kayak bukunya Jean-Paul Sartre gitu. Yang bukunya berat, yang kalimatnya juga satu patu mesti dipikirin gitu. Bukunya. Iya betul. Regen. Pakai apa? Pakai teler. Supaya bisa tidur kan? Oke. Supaya capek. Padahal awalnya ya sukses. Baca 2 halaman 3 halaman pusing. Wah buku ini berat banget nih. Capek. Ketiduran. Tidur. Jam 11 sudah tidur. Kucing lewat. Meow. Bangun, nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi. Tetap ada yang salah gitu kan. Sudah baca sesuatu yang berat, kemudian bukan untuk mendapatkan kebahagiaan membaca, tapi tapi karena pengen supaya bisa capek dan tidur. Iya. Nah, jadi udah salah cara belajarnya. Nah, inilah yang meyakini saya bahwa jawabannya pasti perkara rohaninya. Oh, perkara ruh ini. Ya, perkara ruh ini. Ini ada penyakit ruh yang saya nggak ngerti. Dan saya pasti yakin jawabannya, kalaupun baca buku psikologi atau ketemu psikiater atau ketemu dengan orang-orang yang mengerti tentang ilmu itu, pasti jawabannya nggak akan memuaskan. Saya yakin pasti jawabannya pasti ada di agama. Oh. Gitu. Akhirnya ke Darut Tauhid itu. 2 2 tahun dengan Agim dan segala macam. Doa nangis-nangis. Saya habis itu party lagi apa segala macam. Tapi sejujurnya teman-teman, saya doakan mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan. Beliau juga masih hidup, Agim. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan beliau umur panjang. Amin ya Allah. Tapi mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan 1 kali aja ikut ceramahnya Agim. Memang semenenangkan itu. Jadi kalau saya punya cerita, saya dulu waktu SMA di Kupang. Waktu saya mau ujian nasional, tiba-tiba ada pengajian Agim ke Kupang. Jadi saya mikir kayak karena mau ujian kan, jadi berpikir kayaknya agama harus kuat deh biar lulus UN gitu. Jadi saya pergilah ke pengajiannya Agim. Pada waktu itu dibikin di hanggar Angkatan Udara. Itu hanggar segede itu teman-teman, isinya tuh putih semua, banyak banget yang datang. Dan kota Kupang itu kan notabene bukan kota mayoritas Islam, tapi itu banyak banget orang Islam. Saya juga bingung kayak ternyata banyak ya orang Islam di Kupang, di mana aja selama ini mereka ini. Wah, termasuk saya gitu. Kayaknya orang juga pikir kayak Abri Islam ternyata. Nah, di situ terus ceritanya itu meninggalkan kesan yang enak sekali. Kemudian lama saya tidak pernah ketemu Agim, tidak pernah ikut hadir di pengajiannya. Suatu hari saya ada manggung di Batam. Di Batam kami berangkat hari Jumat pagi dari sini, nyampe di Batam pas mau Jumatan. Jadi kami Jumatan lah di masjid dekat bandara. Ke sana, masuk masjid, sholat sunnah, kita duduk. Tiba-tiba ada seseorang naik mimbar. Saya lihat dari jauh, ya saya 4 saf lah gitu, saf keempat gitu saya lihat. Kayaknya saya kenal orang ini, tapi masa dia ceramah di Batam? Saya lihat, wah Agim bawa khotbah di situ, dan itu kali keduanya, dan saya nangis lagi gitu. Khotbah Jumat itu saya kayak orang ini emang semenangkan itu untuk membawa
sebuah ceramah, hikmah agama tuh yang semenangkan itu. Nah lalu kemudian itu flashbacknya saya. Lalu kemudian abis itu 2 tahun bertahan, kemudian mungkin abis itu masih ya on off lah. Ya on off. Lalu apalagi yang menjadi titik untuk kemudian balik? Saya dikasih bangkrut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ketipu bisnis. Oh di zaman-zaman itu ya. Mengalami bisnis. Ketipu bisnis. Ya ketipu bisnis, saya rugi fantastis angkanya buat saya. Jadi kalau kata orang Sunda bilang, pergi pakai Mercy pulang pakai kolor. Ya. Jadi itu sampai betul nggak punya apa-apa. Tahun 2010 2011 antara tahun itulah hancur. Akhirnya panggilan datang lagi. Ya. Wah, kayaknya gua jauh nih. Kayaknya gua masih hidup banyak maksiat nih. Masih banyak mengundang marahnya Allah nih. Mulai memperbaiki lagi. Tapi karena hutangnya besar, maka waktu hidup itu nggak cukup buat ibadah. Karena tersita untuk kerja. Kerja untuk melunasi hutang. Ya. Karena kerja untuk melunasi hutang. Jadi kerja itu gila-gilaan. Jadi dari mulai kerja pas band, manggung, berbisnis juga, ngebantuin teman-teman kontraktor juga, pokoknya semua kerjaan diambil. Sampai akhirnya mungkin karena terlalu sibuk kerja, lelah, saya tabrakan. Tabrakan 2015. Tabrakannya di Bandung juga nih? Dari perjalanan dari Tasik ke Bandung. Oke. Kaki berantakan, ini semua acak-acakan kaki. Kemudian karena keluarga kami dalam keadaan tidak cukup untuk proses operasi dan sebagainya. Dulu kan belum musim BPJS kan? Iya. Jadi udah kebayang nih kalau mau operasi kayak begini nggak akan duit 100 juta nggak cukup nih. Saya berangkat dibawa berobat alternatif di gunung. Itu betul-betul alternatif. Jadi nggak pakai apa-apa. Karena patah tulang gitu ya? Ya. Ini pecah tulang tempurung. Terus 2 tulang ini disposition. Tulang kering sama tulang dislokasi gitu. Dislokasi ya. Oke. Dislokasi itu. Jadi betul-betul dibawa ke sana. Di sana itu saya hampir sampai 3 minggu. Di gunung, pagi-pagi diurut, nanti siang diurut lagi, nanti sore diurut lagi. Apa sela-sela pekerjaan selama itu nggak ada kerjaan, maka mulai beberes lagi sholat. Karena nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Orang mesti ke kamar mandi aja mesti digendong. Iya, dan karena di gunung juga nggak ada kesibukan apa-apa gitu. Kesibukan apa-apa kan? Jadi akhirnya cuman gosok-gosok tembok, tayamum, gosok tembok, ya. Kemudian sholat. Tapi sholatnya berbeda. Sholatnya udah nggak punya pengharapan apa-apa kepada kehidupan. Ya Allah, hutang saya banyak, anak masih sekolah, gimana ngebiayain mertua, anak bini. Ya Allah, saya serahkan segala urusan saya kepadamu. Berserah diri yang total sudah. Total sudah. Padahal udah nggak punya kemampuan. Untuk diri aja nggak bisa, gimana gua mesti kerja? Hutang banyak, anak-anak mesti dibiayain, istri mesti dibiayain, anak mertua juga dan sebagainya. Jadi akhirnya udah. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Mangga Allah, gimana Allah, anak saya mau diantar kemana, istri saya kemana, gitu. Sepasrah itu. Ya, kadang cara sayangnya Allah begitu ya. Diambil semua hal-hal yang kita bergantung selama ini biar tahu lu tuh harusnya bergantung sama gua aja gitu. Betul itu. Jadi apa yang terjadi itu kenikmatan hidup semua berubah. Pola pikir berubah, kenikmatan hidup berubah. Apa yang membuat saya bahagia dahulu udah lagi yang membuat bahagia saya pada saat itu. Apa yang membuat saya bahagia saat itu adalah sesuatu yang datang betul-betul dari Allah. Betul-betul kerasa. Inilah starting yang indah. Starting inilah yang akhirnya membuat begitu pulang ke rumah itu semua persoalan rumah tangga itu berubah. Sampai rumah saya ini halamannya kayak begini terbuka 24 jam. Jadi orang bisa masuk kapan saja.
Itu kalau dulu yang datang itu pasti temen yang paling sambil mabok. Bro, lu ngapain dulu kok di rumah mulu? Datang nongkrong, ngopi, apa dan sebagainya. Nah, terus kadang-kadang teman-teman yang pulang dugem jam 3 subuh, mobilnya parkir gitu. Datang nongkrong sama kita, ngopi, ngobrol. Tiba-tiba mobilnya goyang-goyang. Lu sama siapa, Bro? Tadi ketemu cewek di bar. Wah, jadi dia bawa cewek bawa selingkuhan dan sebagainya. Itu biasa, itu hal biasa di rumah gua tuh biasa banget. Setelah doa itu datang, ya Allah segala urusan aku serahkan kepadamu. Itu tiba-tiba orang-orang gila itu nggak pernah datang. Pada kecelakaan semua jangan-jangan. Ya. Pada di gunung juga tuh. Pada di gunung juga semua tuh pada tayamum. Jadi tiba-tiba yang datang itu, tiba-tiba ustadz kampung datang ke rumah. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada orang yang lagi itikaf 3 harian di masjid dekat rumah datang ke rumah, kenalan. Wah, Allah perbaiki lingkungannya juga ya. Ya. Itu Allah perbaiki. Betul-betul seperti seakan-akan ada malaikat yang jaga pintu itu, orang gila nggak boleh masuk. Jadi Mama Yuki waktu pulang itu kondisi sudah lebih enak. Jadi maksudnya lebih mudah untuk menuju ke kebaikannya gitu. Betul. Itu betul-betul seperti ada protek yang hebat ke dalam rumah sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan agama itu tiba-tiba jadi mudah. Tapi abis itu kan permasalahan yang tadi, utang belum lunas nih abis lunas. Nah itu bagaimana? Wah itu keren-keren tuh. Itu kayak hutang-hutang itu aneh-aneh cara ngerasainnya. Allah punya cara yang fantastis bagaimana menyelesaikan hutang-hutang. Nah ini pas nih Mama Yuki, karena banyak sekali saya menerima DM orang-orang tuh yang mau pinjam uang karena utang, entah dia kena pinjol, entah karena apa, banyak banget orang nih. Generasi sekarang nih yang punya utang banyak. Saya tidak tahu benar apa tidak ya, tapi di DM saya itu mereka suka ngakunya begitu. Nah, ini nih tips dari Mama Yuki pada waktu itu. Tips saya cuma satu aja. Bagaimana memperbaiki hubungan sama Allah. Allah yakini bahwa Allah Maha Kuasa. Allah bisa merubah segala sesuatu menjadi segala sesuatu yang baru. Allah bisa membuat suasana keadaan nggak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Allah bisa buat sesuatu baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Ya. Itu yakini betul. Kemudian perbaiki hubungan dengan Allah. Dari mulai sholat perbaiki tepat waktu, mau zikir pagi dan petang dibuat, baca Quran dibuat, baca hadis, berita-berita Rasul dibuat. Terus kemudian positive thinking, kemudian positif perasaan, pikiran sebagainya dibuat. Bahwa ini semua ciptaan Allah. Saya ini harus bisa menangkap semua kebaikan Allah. Jangan melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Perbaiki sesuatu. Nanti dari sini, dari apa yang kita berusaha menyempurnakan agama dalam diri kita, itu Allah akan datang dengan segala bantuannya seperti apa yang Allah inginkan. Dengan segala rencana Allah. Contoh ya. Contoh nih. Saya waktu itu udah dalam keadaan gak punya duit. Bahkan kalau beli rokok pun mesti buka jaket-jaket lama cari receh. Masih ada nggak ya ketinggalan? 1.000, 2.000. Nah ini kumpulin receh. Kumpul receh. Wah lumayan nih. Ada duit 15.000 bisa beli rokok. Set. Rumah saya itu keluar dari rumahnya ini tanjakan. Tanjakan naik ke atas ada warung di ujung jalan. Jadi kalau mau ke rumah itu, kalau keluar dari rumah itu pasti ada usaha gitu lah, usaha yang naik. Tiba-tiba ada orang sepedanya rusak. Di dalam komplek ya, bukan di jalan raya. Rumah saya di dalam komplek. Jadi jalan raya itu ada di pinggir komplek. Jadi kalau rumah saya di dalam komplek. Jadi kalau orang itu biasa main sepeda, dia nggak mungkin masuk komplek sebetulnya. Dia akan lewat. Di luar komplek aja sebenarnya. Masih di luar komplek, karena tujuannya pasti ke Lembang. Tempat orang-orang punya hiburan kan, main sepeda dan sebagainya. Tiba-tiba ada bapak-bapak cek di pinggir jalan. Saya tadi mau lewat aja mau beli rokok. Mayuki pakai motor apa pakai sepeda? Pakai motor. Kasihan juga di bapak-bapak nih, kayaknya sepedanya rusak kan. Saya parkir. Pak, lepas rantai. Bukan putus nih. Bukan lepas, putus. Jadi, rantainya putus. Rantainya putus, ngelipat ke dalam gearnya. Nyangkut. Jadi maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Saya bilang nih, Pak, rumah saya di depan Pak. Udah aja bantu rumah saya yuk. Sambil saya berusaha muterin motor. Begitu orang itu ngebalik lihat saya, Ki, lu tinggal di sini? Kaget nggak? Orang itu orang yang saya punya hutang bertahun-tahun.
Jadi dia kenal. Jangan-jangan dia ke situ mau tagih hutang, Bang. Nah itu persoalannya. Kalau dia mau nagih hutang, nggak mungkin datang naik sepeda karena rumahnya jauh banget. Dia betul-betul orang yang sedang olahraga, kemudian tiba-tiba ngelihat ada komplek, yakin bahwa komplek ini tembus sampai ke Lembang, dia belok ke komplek. Rantainya putus, ditanjakan depan rumah. Ki rumah di sini, saya tuh langsung lemes Bang. Langsung takut lah, Om Yuki. Bertahun-tahun saya kalau dia telepon saya nggak pernah angkat. Saya malu karena bukan takut tapi malu. Ya. Mau ngomong apa duit nggak punya, hutangnya gede kan. Tiba-tiba, rumah di sini, ayo, diangkat sepedanya, dia naik di boncengan motor saya. Kemudian kami turun ke rumah, masuk garasi, saya pasang meja kayak begini nih. Mas duduk sini Mas ya, sepedanya simpan sini Mas. Oh iya, dia big boss nih. Teman saya ini big boss. Dia nelpon kantornya. Oh, saya bilang pasti ngasih arahan karena hari ini rantai sepeda putus, nggak bisa ke kantor. Saya bikin ke belakang aja. Saya ke belakang, ke dapur, sambil bikin kopi, sambil mikir. Ya Allah, saya mesti bilang apa ini? Malu iya, takut iya, duit juga nggak punya, mau ngomong apa? Oh, sambil ngoceh, sambil mikir. Kayaknya saya mesti nerangin. Bisnis saya kondisi kayak gini sekarang, kerjaan saya kayak gini sekarang, kondisi rumah tangga kayak gini, kayaknya mesti nyusun kata-katanya lah ya, nyusun skenario pembicaraan. Iya. Kalau di baki 2 gelas kopi saya bawa ke meja dia duduk masih sibuk. Tunggu ya, wah punya ribut. Lapor anaknya, jemput bapak. Pakai nomor kabin, ini sepeda ini rusak. Saya diem aja. Wah saya bilang, matilah gua nih hari ini nih. Tiba-tiba, dia telepon tuh. Kemana gua tuh? Ngerti bahasa Sunda kan? Iya. Kemana aja lu gitu? Iya. Akhirnya skenario tadi hilang sudah. Skenario tadi udah hilang, tiba-tiba nggak bisa disusun lagi. Mas, gua teh malu Mas. Malu kunaon? Gua teh punya utang yang nggak bisa kebayar. Jadi itu selama ini lu nggak mau ke rumah gua. Jadi selama ini lu nggak mau ketemu gua tuh karena itu. Si tangan lu. Hutang lu lunas. Langsung digituin sama dia. Kebayang nggak? Hutang yang angkanya fantastis. Buat ukuran saya. Orang baik ya. Jadi kebayang nggak? Siapa yang mengantarkan dia sampai tiba-tiba masuk komplek? Allah. Iya. Siapa yang buat rantai sepeda dia segitu, sepeda yang harganya puluhan juta putus di depan rumah saya? Iya. Siapa? Allah. Dan siapa yang membuat Mayuki pengen ngerokok? Itu dia. Pengen ngerokok, cari-cari receh. Cari-cari receh. Keluar ke sana. Iya gitu ya. Itu berarti teman-teman. Itu kan ajaib ya. Kan kita tidak pernah tahu, itu hal-hal yang di luar diri kita, itu kita tidak bisa atur. Harus ada kekuatan lain yang atur. Nah itulah tipsnya, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya diperbaiki, dimaknai. Sholat itu dimaknai, kemudian zikir, ngaji, sirah nabawiyah, baca-baca kisah Rasulullah. Intinya perbaiki agamanya, kemudian Allah tolong. Iya betul. Itu ya, siapa tahu teman-teman yang punya utang akhirnya orang yang mengutangi teman-teman, siapa tahu rantainya putus juga. Ya kan? Mungkin di banyak kempesan di depan rumah. Iya, atau apapun itu, Allah yang maha kuasa lah yang bisa membuat skenario. Tapi luar biasa. Oh itu pelan-pelan itu ya. Betul. Tapi itu tuh di zaman itu berarti ya tadi ya kan 4 mingguan masalah tempurung, rusak apa segala macam itu berarti Mama Yuki nggak kerja waktu itu ya? Iya. Full berobat sudah itu? Full berobat. Full recovery, recovery di rumah aja? Iya. Kadang-kadang teman-teman datang ke rumah. Itu kadang-kadang manajer saya dulu nyusul ke gunung. Per minggu datang ke gunung. Itu lalu kemudian dengan akhirnya Mama Yuki berubah pelan-pelan gitu. Itu reaksi teman-teman di Pasben kayak gimana? Nah, perubahan total itu terjadi ketika saya dijebak ke masjid 3 hari. Dijebak? Ya, dijebak 3 hari di masjid untuk itikaf.
Oh, bulan Ramadan berarti nih? Bukan bulan Ramadan, bulan biasa. Oh, bulan biasa. Ada jemaah yang suka 3 hari masjid, Hurut, ya, 3 hari. Kayak jemaah tablik gitu. Ya, betul. Mereka itu, saya punya salah satu teman main motor, dia sudah jamaah tablik dari zaman dulu. Dia selalu ke rumah, main, ngajakin, ini cobain lu 3 hari lah, gini. Kasih ceritakan sebelumnya kan, rumah saya dulunya nggak pernah kedatangan ustadz, nggak pernah kedatangan, tiba-tiba akhirnya jadi punya hubungan dekat dengan ustadz, dengan orang-orang yang ke masjid, akhirnya punya hubungan yang indah. Salah satunya adalah almarhum sekarang sudah meninggal, kami manggilnya Ustadz Wahyu, teman main motor. Itu setiap main motor sama dia pasti saya di ikrom, di khidmat. Jadi ini rokoknya, nih Indominya, nih apanya gitu. Nah, supaya saya nggak bisa nolak kalau diajak sesuatu. Oh, oke. Ya, terus tapi dia pernah ngomong agama dia nggak mau ngomong-ngomong soal harus begini harus begitu, enggak. Dia berkhidmat aja. Mungkin ada sekitar 6-7 bulan, 8 bulan itu dia kerjanya begitu. Kayak gitu aja. Ya. Kalau ketemu, Indomie mau Indomie. Samsung ya, Samsung. Kopi ya, kopi. Begitu aja kerjanya. Nah, sampai suatu saat ketika dia sedang itikaf 3 hari di tengah pasar, dia nelpon saya. Ki, buru ke sini. Ini lagi di masjid, lagi kumpul-kumpul. Hayu. Nah, itu karena udah punya hutang. Udah dikasih punya Indomie terus. Indomie, kadang-kadang sayur kacang, kadang-kadang telur asin sama kerupuk lah. Pokoknya setiap hari tuh kalau ketemu dia pasti saya nggak pernah ngeluhin dia sama sekali. Ya. Baik kopi, rokok dan makan siang. Ya. Akhirnya saya berangkatlah saya ke masjid tempat mereka sedang iktikaf. Pas waktu itu duhur sekitar jam 11:30. Udah nyampe, ngobrol dulu, nongkrong dulu, wah. Jadi lokasi masjidnya agak jauh dari rumah? Agak jauh dari rumah. Oke. Itu kalau naik motor mungkin setengah jaman lah. Oke. Setengah jaman. Dari rumah. Kemudian dikenali sama teman-teman yang lain. Kemudian datanglah salah satu tetangga masjid itu. Ternyata pemain band yang sudah pensiun. Namanya Kang Iwan Poni. Yang manggilnya Kang Iwan Poni. Karena rambutnya dipotong kayak zaman The Beatles. Kayak ini gitaris yang shooter gitu ya? Ya gitu betul. Jadi rock and roll tahun 60-an lah gayanya. Karena dia pemain band tahun itu, angkatan tua. Kita dia sering ke masjid, tempat teman-teman kita ini sedang itikaf. Ngobrol, akhirnya tercetuslah kata Yuki Pasmi itu tetangga gua. Oh, Yuki Pasmi itu junior gua gitu. Kata si beliau. Ya. Ditelepon lah, akhirnya saya datang. Kami diajak makan sama-sama. Karena si Kang Iwan Poni ini buka warung makan agak jauh dari masjid itu mungkin sekitar 5 menitan lah. Oke. Kami rame-rame habis sholat duhur, makan siang bersama mereka, balik lagi ke masjid. Habis makan siang, saya langsung pulang ke rumah. Tapi itu saat saya makan siang, itu pemandangan masjid ada di depan mata nggak pernah hilang. Terngiang-ngiang, terbayang-bayang terus. Terbayang-bayangnya sangat clearly, sangat jelas gitu. Enggak, bukan bayang-bayang yang kalau merem baru kebayang gitu, enggak. Jadi walaupun mata ini lagi ngebuka kebayang gitu. Warna tembok masjid, mimbarnya, karpetnya, tempat wudhunya kebayang gitu jelas. Akhirnya setelah terima tamu di rumah itu, karena memang ada janji jam 2-an, jam 3 kurang 10 atau 3 kurang seperempat itu saya seperti orang gila. Jarak yang harusnya normalnya setengah jam atau sekitar 20 menit, saya naik motor kayak orang gila dari rumah itu 1/4 jam sampai. Mungkin kurang. Saking pengen ngejar sholat asar bersama mereka. Saya gila-gilaan, ngebut gila-gilaan. Begitu datang pas qomat, pas azan. Pas azan. Langsung parkir. Tempat wudhunya cuma 5 keran. Ya. Di tengah pasar, masjidnya kecil tapi padat banyak orang, tapi cuma ada 5 keran. Akhirnya ngantri lama. Satu maju. Saya ke bagian terakhir bersama sobat saya, almarhum Ustadz Wahyu ini. Dia selesai duluan, masuk pintu, itu akhirnya ini masjidnya. Lalu masjidnya begini ya. Ya. Nggak saya contoh gini. Ini masjid. Ini tempat wudhu. Pintunya di sini, sama di sini. Ini mimbar di depan. Ya. Ada pintu lagi di sini. Semua udah penuh. Karena di pasar ini. Iya, di pasar semua udah penuh.
Cuma tinggal 2 tempat di pinggir jendela, di pinggir pintu. Iya. Di pinggir keset. Iya. Jadi ada keset nih. Saya ada di sebelah keset, Ustadz Wahyu ada di sebelah saya. Kami kebagian sholat di situ. Itulah sholat yang nggak pernah lupa sampai hari ini. Apa yang terjadi di sholat ini, semua keajaiban seperti dibalas oleh Allah. Apa yang sudah dikerjakan pada hari itu semua seperti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditunjukkan. Sampai saking hebohnya itu sholat, saya sampai bertanya-tanya, apakah ini engkau ya Allah? Apakah ini engkau ya Allah? Udah nggak punya baca-bacaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Apakah ini engkau ya Allah? Karena rasa yang berbeda pada waktu itu. Berbeda dan fantastis luar biasa. Lalu kemudian akhirnya itu 3 hari di situ. Akhirnya saya pulang. Tapi setelah pulang saya bilang kepada teman-teman, nanti kalau saya 3 hari datang ke rumah saya ya. Datang ke rumah. Salah satunya adalah seorang ustadz senior di kampung kami, namanya Ustadz Wahid. Kami ngobrol. Ustadz sebetulnya ini apa? Ini program 3 hari ini apa? Dia terjalin macam-macam. Akhirnya sampai saya bilang, Ustadz bawa saya untuk 3 harian di bulan depan. Artinya saya 3 harian di bulan depan. Gitu kurang lebih. Jadi dari situlah kemudian Mama Yuki menemukan kenikmatan ini. Nikmat, gairah, cinta yang luar biasa, passionate, ya, dan kepasrahan yang luar biasa. Terus rasa dekat yang luar biasa. Dan akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang yang paling saya takuti adalah kehilangan rasa itu. Iya ya, betul sih. Betul sih. Saya nggak mau sampai kehilangan rasa yang begitu nikmat, begini hebat ini. Harus kembali ke zaman saya hidup yang hampa, hidup saya nggak tahu tujuannya kemana. Saya cuma kayak orang gila yang ngumpulin duit, ngumpulin uang, kemudian ngasih anak, ngasih bini, sisanya saya sakuin. Saya makan di restoran mahal, kemudian dibuang di WC pagi harinya, cari lagi kerja lagi begitu lagi. Saya nggak mau ada di era itu lagi. Iya betul sih. Kadang tuh begitu teman-teman. Kadang tuh kayak orang bilang, saya pernah nonton di Reels gitu. Jadi orang bilang kayak, saya selama ini buat maksiat aman-aman aja hidup saya gitu, nggak ngapa-ngapain. Padahal hal yang lebih celakanya itu adalah ketika kita berbuat maksiat dan nggak ngerasa apa-apa. Betul. Nggak ngerasa bersalah enggak, nggak ngerasa berdosa enggak. Justru itu tuh udah celakanya udah di situ tuh. Itu kecelakaan paling hebat itu. Iya. Dan pasti dia nggak bisa bohong. Orang yang berbuat maksiat pasti ada yang hilang dari dirinya. Ada part dari ruhnya yang hilang, cabut. Maksiat lagi, kecabut lagi. Maksiat lagi, kecabut lagi. Sampai akhirnya ruhnya kosong. Kosong aja gitu ya. Lalu akhirnya kemudian, di 3 hari itu dijebak, kemudian berubah lah intinya maksudnya berubah ini. Reaksi teman-teman Pasben. Nah itu dia, ya. Jadi dalam istilah kita ini, kalau orang yang bersentuhan dengan keagungan Allah, itu pasti salah satu tandanya adalah nggak bisa ngerem bicara. Pengen ngobrol. Pengen bahagia. Gini lah, contohnya gini ya. Ini kita ganti ya, bukan Allah, kita ganti. Misalnya, siapa perempuan yang menurut antum paling cantik zaman dulu? Ikke Nurjana. Tiba-tiba Ikke Nurjana di tetangga sebelah rumah. Iya. Tiba-tiba antum main ke rumahnya, kemudian tiba-tiba, Kak Abdur, antar aku dong ke tempat makan yang enak. Oh iya ada nih martabak bulan. Ayo, dibonceng ya, bawa motornya dibonceng. Tiba-tiba meluk kita nih. Ikke Nurjana nih. Saya berasa Andy Bregi itu saya kemarin makan, ngobrol, kemudian selesai ngobrol, pengen nongkrong juga, pengen main ke pantai misalnya di Ternate, kemudian berenang-berenang, kemudian pulang ke rumah. Wah bahagia sih. Apakah mulut antum bisa diem? Tidak sih, pasti saya cerita ke teman-teman sih. Betul. Wih, Ikke Nurjana tadi saya antar ke martabak. Habis itu kita main PS4. Iya. Seru sih. Iya. Betul. Jadi pengalaman-pengalaman kebahagiaan yang sifatnya dalam itu nggak mungkin mampu membuat kita untuk tidak bercerita. Jadi Mama Yuki pada waktu itu sukalah cerita ke teman-teman. Oh iya, saya bahagia banget gini. Mesti kenal Allah loh, gini. Wah, Allah Maha Kuasa, Allah ini punya segala sesuatu yang sangat hebat, bla 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 bla. Semua orang, anjing Yuki mabok apaan? Itu semua orang bubar. Oh mungkin itulah yang menjadi
menjadi stigma biasanya orang kemudian menganggap orang yang baru hijrah itu tuh suka cerewet, ngomongin ini. Mungkin perasaan itu ya. Perasaan itu. Sebenarnya bukan ibaratnya orang bilang sindrom ban putih. Iya. Baru bisa karate dikit, betul. pengen nunjukin. Iya, betul. Saya bukan karena itu, tapi karena saking bahagianya, dada udah nggak bisa nampung tuh. Mau nggak mau harus diomongin. Iya, betul. Oh, saya paham. Oke. Jadi ada istilahnya di anak-anak hijrah itu ngejos. Kalau di Bandung ngejos. Oh, dia ngejos nih. Baru pulang pengajian ngejos. Itu nggak bisa tahan. Karena bahagia dalamnya itu. Dia akan bicarakan apa yang disampaikan oleh ustadz. Atau dia akan bicarakan apa yang menjadi pengalaman ruhaniahnya. Atau dia akan ceritakan pengalaman-pengalaman berpikir yang selama ini nggak pernah ada jawabannya. Saya baru ini nih, akhirnya paham nih. Oh iya benar, itu bisa masuk akal itu. Ya benar. Karena saking senengnya. Itu saya ngejos itu mungkin ada sekitar 6 bulan. Teman-teman hilang dong. Setiap orang ketemu saya kabur. Yang lebih gila lagi, kami pas bandnya punya studio di Jalan Sukasenang. Itu jalannya jalan buntu kayak gini. Oke. Jalan buntu, ini rumah nih. Oke. Ini jalan, ujungnya sungai. Oke. Rumah tuh 1, 2, 3, 4. Ini studio. Salah satunya studio. Ya, okay. Jadi orang kalau mau ke studio, karena paling ujung dia harus lewat kan? Ya. Lewat garasi kan? Ya. Saya nongkrong di sini di garasi nih. Terus dia sebelah sana. Begitu melihat saya, assalamualaikum. Yuki, balik lagi. Studio sampai sepi. Jadi mereka kalau ngelihat saya kayak ngelihat hantu. Karena malas diceramain atau apa segala macam. Oke, terus kemudian? Ya akhirnya seiring dengan waktu ya. Kadang-kadang yang akhirnya membuat kita bijaksana kapan mesti bicara ini, kapan mesti bicara itu adalah waktu. Iya. Ya. Ada orang-orang yang senang ngomongin motor, kemudian tiba-tiba kita ngomong agama pasti bubar. Ada orang yang senang ngomongin musik, tiba-tiba kita ngomongin agama pasti bubar. Jadi seiring waktu akhirnya tahu, oh nggak boleh saya ngomong ini di sini. Oh ini bukan waktunya ngomong ini di sini. Itu baru ketemu kebijaksanaan itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan lah. Setelah semua orang udah kabur. Iya, Mama Yuki ngerasa kayak, kok semuanya kabur ya? Pada mau ke studio putar balik. Kenapa ya ini? Iya gitu. Lalu akhirnya kemudian setelah 6 bulan itu kumpul bareng lagi dan segala macam. Itu teman-teman ini nggak, maksudnya teman-teman sempat berpikir nggak kayaknya Mama Yuki nggak mau lagi nih nggak mau lagi apa ngeband kali dia nih? Nggak ada. Awalnya mereka khawatir. Begitu saya hijrah pertama. Mereka khawatir, jangan-jangan pasti Yuki akan ketemu dengan masalah bahwa musik itu haram dan akan berhenti. Mereka berpikir begitu. Tapi ternyata saya membuktikan bahwa saya tidak berhenti. Saya masih berkumpul bersama mereka, saya masih nongkrong bersama mereka, masih ngeband bersama mereka, masih diskusi bersama mereka, masih makan siang bersama mereka, masih ngobrol, masih ngobrol, dan siap menerima curhatan. Mulai belajar pasang ikrom telinga. Jadi bukan saya harus ngomong, tapi saya harus mendengar. Oke. Mulai dengerin teman-teman keluh kesahnya begini. Yang saya tahu nih ya dari guru saya, kalau masalah kayak gini selesainya gini aja. Akhirnya di situ teman-teman merasa nyaman. Jadi mereka kadang-kadang pengen ketemu. Ki, di mana lu? Mau curhat nih. Nah, udah pasang kuping. Perlahan-lahan kemudian mereka jadi tahu. Ada masalah nih. Yuki ini yang paling pas nih kalau diajak ngobrol dan segala macam. Alhamdulillah. Mulai itu timbul kepercayaan karena Mama Yuki suka mendengar di tongkrongan, suka mendengar, suka ini, akhirnya lama-kelamaan itu dia ya teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman pengen untuk didengar, kita harus terbiasa untuk mendengar orang dulu tuh. Kalau mendengar orang sudah enak segala macam, timbullah kepercayaan itu. Timbul rasa nyaman. Ya, tapi kemudian sekarang Pas Band masih bikin lagu baru masih ya? Baru di grup tadi pagi. Saya ada lagu yang saya pengen rubah liriknya untuk Palestina. Oke. Jadi yuk kita kumpul kapan? Tiba-tiba semua ngasih usul. Gimana kalau Rabu depan? Gimana Kamis depan? Gimana hari Jumat depan? Tapi saya belum jawab. Oke. Kapan kita punya waktu sama-sama untuk klasemen lagu baru ini khusus untuk Palestina, dan mudah-mudahan bisa jadi sesuatu lah. Amin. Bisa menggelorakan semangat minimal kita itu. Di Indonesia untuk terus membangun rasa kecintaan kepada sesama saudara Muslim. Terus membantu Palestina, betul. Ya, timbul kecintaan kita kepada teman-teman yang berbeda nasib dan sebagainya. Timbul kepekaan sosial yang hebat. Mudah-mudahan. Tapi Sama Yuki, saya tuh pengen tanya,
kan dulu waktu pas band yang zaman ADC ya, yang waktu saya nonton di ADC kan itu kan belum hijrah pada waktu itu. Jauh lah. Masih jauh lah. Jauh banget. Nah, tapi kenapa lirik-liriknya itu kalau kita dengar sekarang itu liriknya itu dalam loh. Itu ibarat kayak filsuf sekali gitu. Maksudnya hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan. Saya ini tipe penghayal atau tipe pelamun atau tipe yang senang merefleksi nilai-nilai kehidupan kemudian dipikirkan, direnungkan. Kalau kata dalam agama kita sebutnya tadabur, tafakur dan gitu-gitu lah. Dari zaman muda udah begitu. Jadi banyak hal-hal yang setelah saya tulis jadi lagu, padahal itu tahun sangat gila, tahun sangat kelam, penuh dengan maksiat, pesta-pesta, party-party, band jadwal panggung yang nggak pernah pulang-pulang ke rumah dan sebagainya. Malah saya bisa bikin lirik-lirik yang semuanya jawaban kehidupan. Iya. Ada satu lagu dibuat tahun 2000. Itu kelakuan saya lagi gila-gilanya pada kehidupan malam. Pulang dari kehidupan malam, nggak bisa tidur, saya bikin lirik. Malam, ku tunggu datang, bertabur bintang, terangilah diriku. Malam, berikanlah jawaban. Ternyata setelah hijrah, tahajud jawabannya. Padahal tapi saya udah mempertanyakan itu. Nulis itu waktu pulang mabok gitu. Iya. Nggak mikir tahajud waktu itu. Tahajud. Tapi ada proses pikir, ada proses rasa yang saya pengen pulang malam itu punya keheningan yang hanya bisa berhubungan dengan sesuatu yang sangat hebat dan dia memberikan jawaban. Iya. Malam ku tunggu datang, bertabur bintang, terangilah diriku. Malam, berikanlah jawaban. Iya, saya tahu lagi lagu itu. Saya tidak tahu saya dengar di mana, tapi saya waktu itu, oh itu pas, Be. Saya tahu lagi lagu itu. Oh iya. Ya. Tahajud ya. Tahu jawaban itu setelah hijrah. Lagu dibuat tahun 2001. Baru paham kalau jawaban itu adalah tahajud tahun 2016. Kebayang jauh banget. 15 tahun. Oh, berarti pada waktu dulu pas band mulai dari terbentuk, mulai bikin lagu dan segala macam itu emang lirik-liriknya itu emang kami maunya bicara soal sosial, soal budaya, soal politik praktis, apa ya kita senang bicarakan yang gitu-gitu. Kami malas bicarakan cinta-cinta. Karena kami ini kan nggak ada yang ganteng. Nggak ada juga bergelimang dengan perempuan, jadi nggak sohih juga kalau membicarakan perempuan. Oh iya. Ngomongin cinta nggak ada pengalaman cinta yang fantasi bisa diceritakan kan? Kebetulan kami kampusnya di Unpad, kehidupan politik praktis, demo dan sebagainya itu hidup. Jadi akhirnya kami belajar dari sana bahwa manusia itu harus punya kepekaan yang hebat, menangkap kegelisahan masyarakat, menangkap kegundahan yang hebat. Kemudian menangkap itu semua dimasukkan dalam diri kita sehingga kita merasa sedih sama seperti masyarakat. Ya. Tapi ini, Mas Yogi sadar nggak kalau ternyata sampai sekarang, maksudnya itu mungkin dengan keresahan pada waktu itu ditulis di zaman itu, tapi ternyata sampai saat ini ternyata nggak berubah. Maksudnya lirik itu masih relate aja sampai sekarang. Bahkan yang kayak jengah ya. Kita jangan mendengar banyak alasan. Kan terjadi tuh sekarang tuh kayak tiap hari klarifikasi mulu kayaknya ini nih. Benar. Betul. Iya kan? Nah itu ya alhamdulillah ya. Allah kasih ya. Allah kasih rasa yang hebat kemudian ditangkap yang membuat kami mungkin jadi unik adalah setelah kami tangkap kami enggak tumpahkan begitu saja. Misalnya dulu korupsinya adalah korupsi Soeharto. Korupsinya Orde Baru, tapi kami nggak cerita Orde Barunya, kami nggak cerita Soehartonya, kami cerita hakikat kejadian itu kenapa, kenapa akhirnya terjadi nih kejadian seperti ini, gitu. Kami pikirkan sampai, oh ya masyarakatnya masih permisif kok, oh masyarakatnya memang lebih senang terima tips-tips yang nggak jelas juga, gitu. Akhirnya rasa ini yang kami tumpahkan jadi lirik gitu. Jadi saya kalau dengar jengah tuh berasa gitu sekarang tuh. Jengah kayak Raja Ampat lah ya kan. Iya. Semua lah hari ini. Iya. Semua hari ini fantastis kan? Iya. 899 T ya. Iya.
470 T. Iya, kemarin tuh ada yang di rumahnya dia hampir 1 T ya, dia simpan 1 T. Terus ada lagi yang konferensi pers yang 11 T. Iya. Tapi katanya terlalu banyak, jadi yang ditunjuk itu cuma 2 T doang. Itu 2 T aja satu ruangan itu penuh itu. Baru 2 T itu. Kebayang ya? Iya, maksudnya kayak ya. wow, banyak banget gitu. Jengah banget itu segala macam halnya itu. jengah gitu kita lihat ya. Jengah banget. Tapi itu artinya yang sekarang saya sejujurnya nih Mayuki, saya belum mendengar lagu Pasben yang sekarang. Maksudnya yang sekarang spiritnya masih sama kayak gitu juga. Ada beberapa yang spiritnya masih sama, tapi mungkin karena udah dapat rasa merasa dekat dengan Allah, takut kehilangan Allah, takut karena sumpah serapah ini yang ngaco, membuat akhirnya hubungan dengan Allah jadi rusak. Kemudian kisah-kisah juga yang menyatakan bahwa bagaimana Allah ini nggak suka ciptaannya dihina, walaupun sekelas Fir'aun gitu kan, sekelas Fir'aun dan Bani Israel yang begitu gila, Nabi Musa SAW, kemudian ya Allah hancurkan nih Bani Israel. Langsung Allah suruh Nabi Musa alaihissalam untuk bikin keramik. Udah penuh satu gudang. Nabi Musanya pergi, tiba-tiba ada orang-orang datang ngancurin keramik itu, bang, berantakan. Sampai akhirnya begitu pulang Nabi Musa nangis. Ya Allah, ini ada orang gila menghancurkan semua apa yang sudah Engkau perintahkan dan sudah saya buat untuk memujamu. Wah, nangis. Tiba-tiba Allah jawab langsung, begitulah perasaanku ketika kau suruh aku menghancurkan Fir'aun bersama Bani Israel. Nah itu saya pegang cerita itu, kisah itu. Ya, saya takut jangan-jangan sekelas Nabi Musa aja bisa dimarahin, tapi kelas gua. Iya betul. Yang maksiatnya enggak kayak itu, bang, ya. Betul. Makanya jangan sampai jadi masalah ini. Makanya begitu kalau bikin lirik sekarang mikir, ini bikin Allah benci nggak ya? Ini bikin sumpah serapah yang berbahaya nggak ya? Ini saya takut. Iya. Inti berarti harus ditonjolkan sayangnya dulu. Iya betul. Iya. Rasa sayang, rasa care, rasa ingin hayu bersama. Iya. Gitu. Misal kayak kita mau kritik atau apapun, tapi harus dalam konteks. Iya, betul. Sayang, care, bukan karena kita benci dan pengen hina-hina dia gitu. Iya betul sih. Betul. Itu yang saya sedang belajar terus. Makanya dari yang sekarang banyak orang-orang yang hafal dulu Pasbennya kayak apa. Mereka menganggap kok Pasben lembek sih sekarang gitu. Ya inilah yang buat saya nggak bisa. Ya itu nggak bisa juga memaksakan kamu harus setuju dengan saya sekarang, nggak bisa juga ya. Jadi ya itulah kami saat ini. Ya. Kalau tantangan terbesar sendiri dari semenjak yang Mayuki berubah dan segala macam, itu tantangan sendiri yang berjalannya itu kayak apa? Selain dari penggemar merasa kayak Pasben kok tidak kayak dulu lagi. Selain dari itu apa lagi? Banyak juga, misalnya ada orang-orang yang nggak suka dengan pakaian saya yang hari ini, ada banyak. Ada orang-orang yang mungkin lebih kayak ledekan gitu, bolak-balik ke masjid jalan kaki, bolak-balik. Sekarang aja ke masjid, nanti lihat berapa bulan ke depan juga gila lagi gitu. Ada yang bilang begitu, ada gitu. Jadi ya itu kan memang bagian dari bagian dari ketentuan Allah untuk memperkuat kita ya. Iya. Untuk membuat kita makin kokoh, membuat kita makin punya kekuatan, kita makin tangguh gitu. Memang harus ada cobaan-cobaan teman. Bahkan bisa jadi cobaan itu datang dari saudara, dari istri atau dari anak gitu. Atau kayak misalnya yang lihat selalu pakai nutupi, karena saya selalu dengar salah satu nasihat yang saya pegang waktu saya pertama hijrah adalah menutupi aurat laki-laki kan. Iya. Aurat laki-laki tertutup. Sudah selesai itu belum selesai. Harus nggak boleh kelihatan bentuknya, tutupin juga pakai bajunya gitu kan, supaya memang betul-betul tertutup, supaya kuat tertutupnya gitu. Nah jadi ada, lu kok jadi Arab-Araban sih sekarang lu gitu ya? Ada ya kalimat-kalimat kayak gitu biasa. Dan memang nggak perlu dijawab juga, cukup dibawa guyon-guyon aja. Iya, betul. Kadang-kadang orang ngomong gitu juga. Orang kita banyak kok pakaian adat kita yang sudah pakai celana masih pakai sarung yang segini. Betul. Melayu kan gitu. Iya. Ditutupin lagi pakai sarung. Bukan Arab-Araban emang, cuman beda aja yang ini kayak baju koko yang panjang. Iya gitu. betul. Iya sih. Nah, pokoknya saya senang sih, Mayuki. Sejujurnya saya senang kita berjumpa hari ini. Semoga Mayuki istiqomah selalu. Tapi sebelum selesai ini ada segmen namanya Jamber. Apaan Jamber?
jamaah bertanya. Oh, siap. Ada jamaah bertanya. Ini kami sudah coba posting di sosmed, lalu kemudian ada yang sudah memberikan pertanyaan. Kita lihat ini yang pertama dari Zulkarnain. Dia tanya, di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj? Itu beda. Itu Raja Zulkarnain, itu beda. Beda. Kalau Raja Zulkarnain kan yang bikin ya, Zulkarnain ya. Ya. Tolong pertanyaannya yang kami bisa jawab, jangan yang terlalu wallahu alam gitu. Ini pertanyaan bagus banget nih. Dia katanya, hijrah itu kata kerja, kata benda atau kata hati menurut Mas Yuki? Asik. Ya, ini keren. Hijrah itu ini keren nih pertanyaannya. kata kerja, kata benda atau kata hati menurut. Ini semuanya ada di situ sebetulnya. Iya, benar. Semuanya di situ. Itu kata hijrah itu semuanya di situ. Karena dia bisa jadi kata sifat, dia bisa kata kerja, orang mengerjakan hijrah. Iya, gitu. Kata kerja karena dia mengerjakan hijrah itu sendiri. Ada kata sifat, berarti dia punya sifat baru untuk terus memperbaiki diri, terus berevaluasi dan sebagainya, berevolusi menjadi lebih baik. Dalam agama kita sebutnya islah. Jadi orang yang imannya tumbuh, dia akan makin pintar menangkap kejelekan dirinya. Ya, ini salah satu perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang beriman. Ya, kalau ilmu itu makin lama makin tahu, oh ini salah, ini benar, ini salah benar, ini salah benar, ini salah benar. Tapi cara guna pakainya harus dengan iman. Kalau imannya tumbuh, dia akan melihat, waduh, saya jelek banget. Ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Ternyata saya banyak kerjakan hal yang buruknya. Ya Allah, maafkan saya, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Dia akan begitu. Tapi kalau imannya nggak ada, baik buruk. Lu goblok lu nggak pernah kerjain kebaikan lu. Wah, pintar dia nyalahin orang lain. Ya. Dia akan pintar nyalahin orang lain, nyalahin itu. Dia lupa memperbaiki diri. Karena nggak kelihatan kalau dirinya jelek. Untuk bisa melihat dirinya jelek, kita butuh iman yang besar. Nah, ini kita butuh. Ketika iman tumbuh, maka orang akan sibuk memperbaiki dirinya. Ya Allah, saya ini nggak pernah sholat. Ataupun kalau pernah sholat, ya Allah, saya jelek sekali. Kalaupun sudah sholat rajin, ya Allah, ternyata sholat saya mungkin nggak keterima olehmu, ya Allah. Terlalu banyak kesia-siaan sudah kami buat, dosa apa yang sudah kami buat ini kebanyakan. Akan sibuk perbaiki lagi wudunya, perbaiki lagi sholatnya, perbaiki lagi waktunya, perbaiki lagi zikirnya, perbaiki lagi kehambaannya kepada Allah. Ya. Jadi dia harus menjadi sifat. Ya. Nah, jadi itu juga kata hati. Hijrah itu adalah kata hati. Nah, jadi jawaban itu semua ada di situ tuh. Kata kerja iya, terus memperbaiki diri, kata sifat iya, dia harus menjadi iman itu menjadi sifat dalam dirinya. Kedekatannya dengan Allah terus dikejar sampai mendapatkan kebahagiaan yang hebat, menjadi sifat yang hebat dalam kebahagiaan yang hebat. Senantiasa kalau orang hebat dalam kebahagiaan, maka dia akan berbagi kebahagiaan. Betul. Ya, dia akan terus senyum kepada semua orang bahagia. Kalau orang nggak bahagia dia marah-marah, mukanya asem. Ada orang nanya sedikit, apa mau nanya gua? Angkot menghalangi di depan, marah-marah. Angkot nggak bener lu, gitu. Tanda orang tidak bahagia. Ya, betul. Intinya apa yang kita rasakan di hati kan. Kalau kita bahagia, maka yang kita tularkan ke orang juga bahagia. Tapi kalau dia marah di hati, yang dia tularkan juga marah juga gitu. Betul. Ya, betul sih. Nah, makanya kata hati gitu. Ya, itu tadi ya Zulkarnain, mudah-mudahan terjawab. Semuanya itu ada di hijrah itu sendiri. Lalu berikut dari Andika Halil. Oh, ini saya tahu nih, Andika Halil nih kayaknya nih. Dia tanya kalau bisa kasih nasihat ke Kang Yuki versi umur 20-an, apa yang mau dibilang? Mama Yuki yang sekarang. Mau kasih tahu di Mama Yuki yang tahun 2000. Saya mesti ngebayin anak saya dong kalau gitu. Jadi gini mungkin kalimatnya gitu ya. Berproseslah dengan baik dan cepat. Jangan berlama-lama. Berproses dengan cepat, dengan baik. Jangan berlama-lama. Terus cepat proses. Terus perbaiki lagi. Be a good man. Jadilah orang yang hebat. Jadilah orang yang baik. Bermanfaat, berguna. Itu dia. Dan itu juga sekaligus nasihat buat kita semua teman-teman ya. Kita semua. Jadilah, berproseslah dengan baik dan cepat. Kenapa kata cepat itu dipakai menurut saya? Karena emang umur nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Jadi mari kita berproses dengan baik dan cepat. Jadi cepat untuk berubah, jangan kemudian kayak nggak apa-apa deh. Saya belajar sekarang, nanti aja baru berubah, nanti aja. Ya, umurnya nggak ada bahaya. Iya, keburu nanti kayak Mamat.
Pokoknya gitu aja, lemparnya ke Muhammad. Kok kalau pusing, saya lemparnya ke Muhammad. Gitu aja ya. Nah, berikutnya dari Dukstax. Mau tanya Kang. Iya, Dukstax. Mau tanya Kang, kalau hidup ini panggung, siapa penontonnya dan siapa produsernya? Asik. Kalau hidup ini panggung sandiwara, panggung. Siapa penontonnya? Kalau sutradaranya kan kita tahu. Sutradaranya kita tahu, tapi siapa penontonnya dan siapa produsernya? Jadi gini, ini keren nih. Ya. Saya selalu bilang di pertemuan-pertemuan saya dengan teman-teman hijrah, kamu mesti bersyukur. Kamu harus bersyukur. Karena Allah ciptakan alam jagat ini begitu sempurna. Dari mulai nggak ada apa-apa sampai menjadi ada apa-apa seperti begini komplit. Jadi semua latar belakang cerita sudah disiapkan oleh Allah. Semua latar peran pembantu sudah disiapkan oleh Allah. Semua peran-peran apa namanya? Cameo semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian latar belakang setting, tempat, waktu, pencahayaan, semua sudah beres. Iya, betul. Kalau punya skenario yang hebat kepada setiap manusia. Lalu siapa lakonnya? Lakonnya kamu, orang muslim. Kamu lakonnya. Kamu dikasih lakon utama. Itu lakon utama di film itu gajinya gede banget. Itu kalau pemain film Hollywood itu gajinya bisa $20 juta. Gila satu film. Bisa $25 juta, gajinya gila-gilaan. Kamu dikasih kesempatan untuk ambil itu peran hebat. Tapi kamu buang peran itu, kamu pilih jadi peran pembantu, figuran yang gak ada harganya. Kamu tahu nggak figuran? Kalau syuting di Jakarta seharian, mereka makan sendiri. Begitu dapat makan nasi bungkus doang. Begitu beli modal pakaian, beli modal celana, make up dan sebagainya, cuma 100.000 gajinya. Iya. Bandingkan dengan peran utama yang gajinya gila-gilaan. Allah kasih peran utama tapi kalian sia-siakan. Gitu. Saya selalu bilang begitu pada teman-teman. Maka ambil peran ini. Apa peran ini? Peran utama di mana-mana dia pasti menjadi lakon di semua latar kehidupan. Dia ambil bagian. Mau dia membantu, dia memperjuangkan, dia adalah pahlawan, dia adalah pembagi kasih, dia adalah lakon utama yang akan selesai paling terakhir dan gajinya paling gede. Ya. Itu jawabannya semua ada di perjuangan Rasul dan bersahabat. Ya. Jadi itulah yang dikodratkan kepada kita. Hari ini yang bersahadat itu 1,9 miliar di dunia. Ada 5,6, 5,7 miliar penduduk dunia belum bersahadat. Apa yang mereka tunggu? Mereka tunggu kita untuk antarkan hidayah, untuk antarkan jawaban. Lakon-lakon utama. Kalau kita bisa ambil bagian itu jadi lakon utama, kita akan dapat gaji paling hebat nanti di jannah. Dan itu sejalan dengan orang kalau misalkan bilang, aduh capek juga ya. Ya emang pemeran utama nggak ada yang nggak capek. Iya betul. Pemeran utama itu datang paling pertama, pulang paling terakhir. Itu pemeran utama tuh. Nggak ada. Kalau kita yang figuran-figuran ini syuting 2 jam pulang. Iya betul. Tapi pemeran utama dia sepanjang bulan dia ikut emas sama produser. Betul. Setiap bulan. Sepanjang hari. Capek. Ya. Kadang-kadang duduk bertukar pikiran bersama produser. Betul. Mikirin setting yang lebih cocok, percakapan yang lebih kena. Betul. Capek. Dan ya itu capek dari reading, bahkan kadang dia bantu reading dan itu pemeran utama namanya. Tapi kalau kita mau ngambil itu gajinya gede banget. Gajinya gede banget. Ya itu ya jawabannya tadi ya Dukstax. Jadi kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemeran utama, maka ambil itu, jangan sia-siakan. Nah sebelum closing nih kita bedah lagi tafsiran lirik lagu Kesepian kita. Oke, dibantu dong liriknya dong. Ada nggak di? Saya cuma tahu di awal doang. Sebentar ya. Saya tahu. Sebentar, saya ingat-ingat. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan. Lirik lagu Kesepian kita. Memaksa kita memendam kepedihan. Gitu ya. Jadi itu lagu, itu ada 3 bagan song. Oke. Yang pertama, ingat kawan kami pernah saling memimpikan, ya, berlari-lari untuk wujudkan kenyataan, lewati segala keterasingan,
lalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Cerita ini adalah cerita perjuangan. Orang kalau bukan siapa-siapa, kemudian membuka jalan untuk karir atau membuka jalan untuk kehidupan atau mencari pekerjaan, pasti jalannya sulit. Iya. Tempat nggak ada, jalannya sempit, kesempatan untuk bisa eksis juga sempit, kesempatan untuk dapat pekerjaan juga kadang-kadang seperti ada padahal nggak ada, dan gitu susah. Ya, babat alas lah orang dia, babat hutan, buat jalan setapaknya itu. Betul, babat hutan. Nah ini babat hutan. Iya. Dan di keduanya, ingatkan kawan kita pernah berpeluh cacian, digerayangi dan geliat di kesepian, walaupun sejenak lepas dari beban, untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Jadi kalau sudah mulai terbuka, biasanya cobaan-cobaan datang. Oke. Jalan sudah ada nih. Jalan sudah ada. Mulai ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman. Ada ancaman yang sifatnya bisa ngeledekkan, bisa hinaan, bisa orang nggak meyakini. Emang lu yakin lu bisa kesana lu? Emang lu bisa berhasil lu? Cuma jadi pegawai doang? Emang lu bisa menjadi sesuatu yang berarti? Lu emang jalan di sana emang membuat lu bakal sukses? Itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Walaupun nanti akan ada masa-masa tiba-tiba karena sudah terbuka jalan, ada gajinya walaupun masih kecil, atau ada hasilnya walaupun masih kecil. Kalau pemain band nih udah dapat panggung 1 biji 2 biji tapi gajinya masih receh. Kalau presenter udah kepake nge-MC di mana-mana tapi duitnya segini kecil banget gitu ya. Iya, masih pakai nasi kotak, bayar pakai nasi kotak. Lu udah hasil tapi belum bisa memuaskan. Makanya tadi kalimatnya gitu. Walaupun sejenak lepas dari beban, untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Jadi lepasnya selamatnya ini nggak selamanya. Cuman asal kenyang nasi kotak, jalan lagi masuk lagi ke dalam buang yang lebih dalam lagi, lebih gelap lagi, membuka lagi yang baru lagi. Tapi semuanya itu perjuangannya itu. Lalu kemudian dia masuk di ref, hidup ini hanya kepingan. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan. Receh mana receh? Ya? Memaksa kita receh. Hidup ini hanya kepingan. Nih kepingan nih. Taruhlah angkanya orang suka rata-rata angka 500. Oh ini duit nih 500 yang ininya. Gua nggak ngerti nih gambar apaan nih. Nggak suka gua. Jadi hidup itu pasti ada sesuatu yang kita sukain, ada sesuatu yang kita nggak suka. Dan ini nggak bisa dilepas. Kita nggak bisa menghindar. Kita nggak bisa lari dari kenyataan ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang, terima kasih ya Allah. Tiba-tiba, ya Allah, astagfirullah, ini orang nyebelin banget. Rezeki, kesempatan berbahagia bersama teman-teman nongkrong. Teman yang ini menyebelin banget, kayak dibolak-balik kepingan ini ya. Seperti bolak-balik di lautan. Jadi gimana datangnya ombak? Bang. Menyenangkan. Datang ombaknya, bang. Pahit banget. Dang. Terus. Dan bayangin kayak kita sekecil itu di lautan yang segitu luasnya. Gitu ya. Hanya kepingan yang terasing di lautan memaksa kita memendam kepedihan. Jadi dia paksa kayak udah telan aja segala kepedihan udah telan aja. Lalu ya terus ini lakon utama nih. Lakon utama. Ntar siap. Bayarannya gede. Tapi ada yang ketiga yang kita juga pernah duduk bermahkota. Tapi kita juga pernah duduk bermahkota. Pucuk-pucuk mimpi yang berubah jadi nyata. Dicumbui harumnya putik-putik bunga. Putik impian yang membawa kita lupa. Nanti datang kesuksesan, datang pujian, datang harta yang cukup. Mimpi mulai berubah jadi nyata. Ya. Kemudian mimpi-mimpi ini memantarkan kita pada kenyamanan. Rumahnya nyaman, istri cantik, anak-anak juga baik, tabungan aman, kan? Kendaraan punya. Tapi biasanya kenyamanan-kenyamanan inilah yang membuat manusia lupa. Putik impian yang membawa kita lupa. Karena ketika datang, tiba-tiba jadi punya Mercy, mulai sombong. Itu Kijang pingin mobil gua mau lewat nih. Vespa gua mau lewat nih, bebek siapa nih jelek gini. Brio Zebra punya siapa nih Brio Zebra? Gitu kayak. Iya. Inilah yang biasanya membuat orang lupa. Iya. Motor Beat Street Barcelona nih punya siapa nih? Gitu. Oke, itu dia tadi teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keistiqomahan, di dalam ibadah.
diridhoi hidup kita, diberkahi hidup kita teman-teman, dimudahkan hati-hati kita untuk condong kepada ibadah dan kebaikan-kebaikan. Mama Yuki, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Saya terima kasih banyak. Semoga istiqomah selalu. Amin. Saling doakan kita ya. Ya, amin ya Rob. Dan lancar baik Mama Yuki maupun pas bandnya. Ya, sama-sama lancar selalu. Semoga lagu-lagu barunya juga terus mengilhami teman-teman kita yang mendengarkan. Teman-teman juga jangan lupa untuk dengar lagu pas band yang baru. Dan pas band ternyata masih ada, jadi teman-teman kalau mau undang-undang pas band masih bisa. Siap. Masih bisa pas band, insya Allah dengan Mama Yuki yang ada. Dan terima kasih banyak semuanya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.